Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. PKS untuk mendukung pasangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024 semakin menguat. Apa yang menjadi pertimbangan PKS untuk menentukan dukungan terhadap Muhaimin sebagai bacawa pres? Kita akan membahasnya langsung. Saat ini sudah bergabung Wakil Ketua Umum PKB Hanif Dahiri. Mas Hanif, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak Afi, apa kabar? Iya, alhamdulillah baik. Waalaikumsalam. Mas Hanif, kalau tadi kita menyimak sedikit wawancara singkat Valeri dengan juru bicara PKS Pipin Sopian, senyumnya sudah begitu merekah ya, itu kode dan sinyal yang positif sepertinya sambil menunggu 18.30 nanti pengumuman dari hasil rapat Majelis Syuro. Tanggapan Anda, Mas Hanif? Ya, dari awal kan kita juga husnudon, kita berprasangka baik terhadap teman-teman yang ada di PKS bahwa pada akhirnya PKS juga akan bersama-sama untuk memperjuangkan dan memenangkan Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Dalam konteks rapat sore hari ini kan yang dibahas terkait dengan Gus Muhaimin sebagai bakal calon wakil presiden. Jadi ya kalau saya sih yakinlah, kita tinggal tunggu aja nanti pengumumannya. Insya Allah aman. Meskipun tadi Mas Pipin mengatakan siapa bacawa presnya, kita nantikan saja 18.30. Tapi sepertinya nggak akan lari dari nama Gus Imin ya, Mas Hanif ya? Ya, kalau dari yang kita dengar dan proses-proses kita yang selama ini sudah berjalan, termasuk yang terakhir kan kita juga berkunjung ke kantor DPP PKS. Ya. Jadi ya insya Allah nggak akan ada perubahan yang signifikan. Nah, selebihnya kan tentu nanti akan dibahas bersama-sama termasuk dengan teman-teman PKS pada saat sudah ada keputusan dari Majelis Syuro yang akan segera diumumkan malam hari ini. Oke, baik. Mas Hanif juga sudah bergabung juru bicara PKS, Mas Pipin Sopian. Mas Pipin, halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Mbak Afi, Mas Hanif, waalaikumsalam. semua pemirsa Metro TV. Waalaikumsalam. Sore, Mas Pipin. Mas Pipin, ini 18.30 akan ada kejutan atau seperti yang sudah dibaca dari sinyal-sinyal dan kode-kode dan juga optimis dari teman-teman di Nasdem dan juga PKB bahwa hasilnya juga kurang lebih positif menerima Gus Imin sebagai bacawa pres dari Anies. Mas Pipin. Ya, tentu kita selalu berdoa yang terbaik. Amin. Ya, mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Jadi ketika bertanya hasil yang terbaik, insya Allah PKS Musyawarah Majelis Syuro setiap tahapan hari ini adalah musyawarah yang ke-9. Insya Allah akan menghasilkan yang terbaik. Tadi sudah dihadiri langsung Pak Anies Baswedan, kemudian Gus Muhaimin datang ke sini, berinteraksi langsung. Tentu insya Allah kami yakin bahwa 18.30 yang akan diumumkan oleh Presiden PKS hasil dari putusan-putusan Musyawarah Majelis Syuro, termasuk apa seruan yang akan disampaikan oleh Presiden PKS kepada seluruh keluarga besar PKS se-Indonesia. Jadi saya kira poinnya itu. Jadi insya Allah kami yakin insya Allah hari ini ada keputusan terbaik ya. Kejutan, mudah-mudahan itu juga kejutan yang terbaik buat kita semua. Mas Pipin, Mas Bernardi Alisera sempat mengatakan sebelumnya nih ya 80% sudah setuju. Lalu sebenarnya yang 20% itu aspirasinya seperti apa dan mekanisme pembahasan dari yang mungkin masih ada ganjalan atau ingin berdiskusi lebih jauh dalam Majelis Syuro ini seperti apa sih mekanismenya? Jadi tentu dinamika musyawarah ini ada perbedaan, ada persamaan. Itu wajar dalam bermusyawarah. Tetapi yang menarik di musyawarah Majelis Syuro ini, kita memang selalu menggunakan musyawarah mufakat. Jadi kesepakatan itu ditentukan dengan mufakat. Adapun memang kalau ada keputusan harus voting, dan ini jarang sekali terjadi. Tetapi lagi-lagi insya Allah tadi berapapun nilainya, ya sekarang ini sudah ada di titik terakhir. Insya Allah ini yang terbaik. Insya Allah ini yang akan menguatkan bagaimana koalisi perubahan untuk persatuan. Saya, Mas Hanif, dan kawan-kawan Nasdem. Setelah ini mudah-mudahan kita bisa lari lebih kencang. Ya itu udah sinyal yang
kan kuat sekali gitu ya dari PKS. Mas Hanif, kita harus jeda, nanti saya akan tanyakan kira-kira pandangan PKB ketika PKS mengatakan membutuhkan waktu menentukan sikapnya lewat rapat Majelis Syuro pada hari ini. Seperti apa tanggapan dari PKB dan lalu kemudian ke depan bagaimana konsolidasi dari PKB, Nasdem dan juga PKS ini. Kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya baik pemirsa, kami lanjutkan dialog kami di Prime Time News. Mas Hanif, sebelum kita jeda tadi saya sempat menanyakan, lalu bagaimana tanggapan PKB yang melihat bahwa PKS ternyata butuh waktu dan butuh mekanisme internal untuk menentukan sikapnya. Jadi tidak langsung begitu menerima pasangan Amin karena yang dideklarasikan pertama adalah baca presnya, belum baca wapresnya. Tanggapan Mas Hanif seperti apa? Ya, saya atau PKB tentu menghormati mekanisme internal yang ada di PKS karena ini memang lazim di dalam partai politik. Pengalaman PKB kan juga begitu pada saat kita membahas dan mendiskusikan lamaran dari Nasdem waktu itu untuk pasangan Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Kita juga membutuhkan waktu untuk konsolidasi secara internal. Kita juga harus melewati sejumlah mekanisme yang ada di dalam partai. Jadi saya kira itu wajar dan tentu kita sangat menghormati itu. Dan kalau melihat dari perjalanan sejak deklarasi sampai hari kan kayaknya kode-kode yang dilempar teman-teman PKS ini kan kode-kode keras semua bahwa insya Allah kita akan tetap bersama lah kira-kira gitu. Jadi saya khusnudon keputusan malam hari ini keputusan yang baik dan insya Allah ini menjadi start awal nantinya agar pasangan Amin, Anies Muhaimin ini bisa leading di lapangan dan mudah-mudahan bisa menang dan berkah gitu untuk Indonesia. Kode yang paling kuat menurut PKB tuh sinyal-sinyal yang diberikan PKS yang semakin jelas tuh apa Mas Hanif secara politik? Ya dari awal kan teman-teman di PKS kan sudah sampaikan ahlan wa sahlan kan bahasa begitu. Terus kemudian kita kemarin sudah bertemu dengan teman-teman PKS juga bersama dengan teman-teman Nasdem di kantor DPP PKS. Kita juga udah bicara-bicara. Bahkan Jalal Waton lagu Jalal Waton udah diputar tuh di kantor PKS kan. Ya jadi ya, sinyalnya menurut saya buat kami ini sangat jelas. Ya. Walaupun kami belum tahu keputusannya, tapi insya Allah lah keputusannya ini akan melegakan kita semua sehingga kekuatan pasangan Amin ini akan makin kuat karena mewakili ya katakanlah kalau selama ini teman-teman PKS dianggap mewakili let's say semacam Islam kota atau Islam modern gitu, lalu teman-teman PKB mewakili Islam desa atau Islam yang tradisional, lalu teman-teman Nasdem mewakili katakanlah yang nasionalis gitu. Ini komplit lah kira-kira sudah, dan insya Allah karena komplit itu gitu ya, Mas Hanif, mewakili Indonesia secara keseluruhan. Oke, baik. Mas Pipin, ini kita lihat jamnya sudah 18.30, kira-kira apakah akan mundur atau masih menunggu apa lagi sambil semua menantikan keputusan dari rapat Majelis Syuro PKS? Mas Pipin. Ya, saat ini sedang persiapan ya, karena setelah tadi silaturahim, kemudian sholat dan juga ada ramah tamah sejenak. Mudah-mudahan tidak lama lagi akan segera disampaikan oleh Presiden PKS ya bersama Sekjen dan Bendahara yang akan mengumumkan, dan selanjutnya ada doa dan untuk keberkahan dari proses yang ada, dan insya Allah saya kira kami optimis, insya Allah mohon doanya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keputusan Musyawarah Majelis Syuro hari ini insya Allah akan memberikan kebaikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya, Mas Pipin, sebelum rapat Majelis Syuro hari ini kan juga ada pertemuan antara PKS, Nasdem dan juga PKB bersama dengan Mas Anies Baswedan dan juga Gus Imin. Seberapa signifikan pertemuan terakhir sebelum Majelis Syuro ini menguatkan keputusan yang akan disampaikan sebentar lagi? Ya tentu ya, kita berdiskusi memang beyond, lebih dari sekedar hari ini, tapi kita juga memang sudah berbicara bagaimana hari-hari ke depan, bagaimana kita melaksanakan safari dari satu daerah ke daerah yang lain, kemudian bagaimana strategi pemediaan kita, bagaimana strategi kita berkomunikasi kepada anak-anak muda, kepada ibu-ibu dan berbagai kalangan. Saya kira memang diskusi hari ini ya selain
selain membicarakan masalah capres-cawapres, tetapi kita juga membicarakan bagaimana strateginya kita menang. Kenapa? Karena masyarakat ingin perubahan, ya. Makanya kenapa koalisi kita dinamakan koalisi perubahan, karena kita concern, ingin menyalurkan, ingin memberikan keyakinan kepada rakyat Indonesia bahwa kita ingin ada perubahan dan perbaikan yang saat ini sedang diperjuangkan oleh PKS, Nasdem, dan PKB. Dan kami yakin bahwa platform itu sampai saat ini insya Allah tidak berubah. Koalisi perubahan untuk persatuan, ya meskipun PKB baru masuk, tetapi kami berkomitmen bahwa platform itulah yang akan kita bawa. Jadi insya Allah rakyat Indonesia tidak perlu khawatir, ya kita ingin bagaimana menjambut berbondong-bondong orang yang ingin menghendaki perubahan ke depan. Sambil menunggu pengumuman dari rapat Majelis Syuro PKS dan juga sudah hadir tadi ada Anies Baswedan dan juga Gus Imin, apa setelah pengumuman atau penyampaian keputusan dari Majelis Syuro akan ada deklarasi, Mas Pipin? Ya tentu ini akan dibahas dari tim capres kemudian ketiga partai ya untuk membicarakan kapan waktu yang tepat kita mendeklarasikan secara resmi koalisi perubahan untuk capres cawapres ini. Itu salah satu bahasan yang kita bahas. Tentu kita akan cari waktu yang baik ya, hari yang baik untuk memutuskan kapan. Oke. Baik, Mas Hanif, berarti bisa dikatakan bisa jadi belum malam ini terjadi deklarasi pasca nanti penyampaian hasil keputusan Majelis Syuro ya. Tanggapan Mas Hanif soal waktu deklarasi ini akan dirundingkan bertiga atau bagaimana? Dan nanti lengkap semua partai akan datang lagi? Ya kalau soal itu saya benar seperti yang dikatakan oleh Mas Pipin. Jadi mungkin nanti bisa kita diskus bareng-bareng soal itu. Apakah kemudian perlu dilakukan deklarasi lagi, apa tidak, dan kalau perlu dilakukan kapan, di mana, bagaimana, dan seterusnya. Tapi pada intinya bahwa ketika pada akhirnya nanti teman-teman PKS memutuskan bersama-sama mengusung pasangan Amin ini, ya tentu nanti banyak hal yang harus kita diskusikan secara bersama-sama, baik melibatkan ketiga partai maupun tim dari masing-masing capres maupun cawapres. Mas Hanif, dari kacamata PKB sendiri, apa keuntungan bagi PKB dan juga koalisi dengan akhirnya pengumuman PKS pada malam hari ini yang sepertinya sinyalnya akan positif bagi PKB, Gus Imin dan juga koalisi? Ya tentu dengan hasilnya teman-teman PKS ini kan jadi lengkap sudah spektrum ideologi yang ada di koalisi perubahan ini. Ini mewakili gagasan dan cita-cita besar perubahan yang diusung oleh Mas Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar yang secara real politik kemudian di-backup oleh kekuatan yang ya katakanlah mewakili kalangan nasionalis, terus kemudian kekuatan yang mewakili Islam tradisional, katakanlah begitu, kekuatan yang mewakili Islam modernis. Jadi artinya dari spektrum ideologi maupun politik ini jadi lebih kuat. Yang kedua, kalau kita lihat persebaran suara dari masing-masing partai juga masing-masing punya kelebihan. Kan PKS kan juga partai yang cukup besar gitu, yang punya basis kuat misalnya kayak di Jawa Barat atau DKI Jakarta dan beberapa daerah lain. Sebagaimana juga PKB yang kuat di Jawa Tengah, Jawa Timur. Gitu. Nah tentu ini akan bisa saling melengkapi untuk mewujudkan kemenangan dari pasangan Amin ini pada perhelatan 2024 yang akan datang. Oke, baik. Bapak-bapak kita harus jeda, nanti kita akan lanjutkan dialog ini. Banyak pengamat yang mengatakan pekerjaan rumahnya yang disampaikan oleh Mas Hanif adalah bagaimana menyatukan pendukung antara PKB dan PKS yang dinilai punya gen politik yang berbeda. Nanti saya minta tanggapan dari dua narsum kami. Baik, bersama kami lanjutkan dialog. Mas Hanif, tadi sebelum jeda saya sempat menanyakan, banyak pengamat mengatakan bahwa pekerjaan rumah berikutnya sebenarnya adalah menyatukan pendukung antara PKB dan PKS yang dinilai punya gen politik yang berbeda. Tanggapan dari Mas Hanif seperti apa? Ya, saya kira nggak terlalu soal ya, karena kita sebenarnya juga punya pengalaman kerjasama dengan teman-teman PKS. Misalnya zaman Pak SBY Budiono kalau nggak salah, kan kita juga ada tuh sama-sama dengan PKS di koalisi yang sama. Kemudian Pilgub Jawa Tengah yang waktu itu kita menghadapi Pak Ganjar Pranowo, kan kita juga bareng-bareng juga tuh waktu itu kita ngusung Pak Sudirman Said sama Bu Ida Fauziah sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur.
Di lokal misalnya di pilkada bupati, itu juga terjadilah koalisi dengan teman-teman PKS di beberapa daerah. Jadi saya kira ini nggak ada soal, karena secara politik kita udah ada pengalaman juga untuk bersama-sama. Bekerja sama, Yang kedua dari segmentasi, justru karena segmentasinya ini berbeda, itu justru akan menjadi daya dukung yang lebih kuat bagi koalisi perubahan. Karena segmennya beda, sehingga kan masing-masing hanya tinggal memperluas segmennya saja gitu dalam rangka kemenangan pasangan Amin. Jadi saya kira nggak ada soal yang terlalu serius ya, bahwa mungkin nanti di sebagian tempat mungkin kita harus menjelaskan dan segala macam, itu saya kira ini hal yang biasa. Tapi kalau buat misalnya basis dan konstituen PKB maupun kalangan Nahdien, kan kita gini, posisi ya kalau misalnya katakanlah dalam spektrum ideologi itu posisi PKB dianggap di tengah, terus kemudian teman-teman PKS katakanlah agak sedikit ke kanan, kemudian teman-teman yang nasionalis sekuler katakanlah agak-agak di kiri gitu kan, kita udah biasa nih, yang sama yang kiri kita tarik, kita bawa agak ke tengah, kemudian kalau yang kanan kita ajak juga ke tengah. Ini saya kira kan juga baik, karena ini menciptakan keseimbangan politik sendiri. Jadi saya kira tidak ada terlalu soal di situ. Oke, Mas Pipin, tanggapan Anda seperti apa? Jadi perbedaan yang dikatakan katanya PKS pemilihnya kuat Islamnya di perkotaan, ke PKB di pedesaan, apakah kemudian itu akan menjadi pekerjaan rumah tersendiri atau justru akan menjadi modal atau kapital? Justru kekuatan saling melengkapi inilah yang membuat optimis ya, kami di Koalisi Perubahan untuk Persatuan bisa memenangkan. Sebetulnya kalau flashback ke 2019, koalisi PKS dan PKB bersama dengan partai lain nyaris terjadi. Dan waktu itu memang kita berharap bahwa kita bisa berkoalisi, tetapi itu tidak terjadi, dan mudah-mudahan alhamdulillah saat ini kita bisa berkoalisi di Koalisi Perubahan, dan insya Allah ini menjadi modal kuat bagi kami membuat optimisme. Dan yang luar biasa adalah respon dari masyarakat, dari kalangan keumatan maupun kebangsaan melihat koalisi PKS dan PKB bersama Nasdem ini membuat optimisme bahwa insya Allah 2024 kita akan memiliki presiden dan wakil presiden yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Ya, jadi nggak ada resistensi ya dari suara di lapangan para pendukung dan juga simpatisan PKS ya, dan dengan bergabungnya PKB dalam koalisi ini. Ya, kami meyakini itu. Dari pusat sampai ke bawah itu merespon sangat positif dengan koalisi ini. Karena kami memahami bahwa kita tidak bisa sendiri. Kader PKS inklusif, berbaur dengan semua kalangan. Dan kami siap untuk bekerja sama dengan semua pihak. Jadi 3 modal PKS itu, militansi kader, soliditas struktur, dan kerja kolektif, ini sangat luar biasa kalau bisa disatukan dengan kerja-kerja kolektif dan militan dari kader-kader PKB dan juga Nasdem. Oke, baik. Sepertinya sudah selaras nih jawaban antara PKB dan PKS. Kita tinggal menantikan bagaimana hasil keputusan dari rapat Majelis Syuro PKS yang harusnya diumumkan sebentar lagi. Terima kasih Mas Hanif, Mas Pipin atas diskusi kita pada malam hari ini di Prime Time News. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.